Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Natasha Zulkarnain. Di sini saya akan mencoba menjelaskan sebuah topik eh, tentang salah satu materi yang ada pada analisis propaganda. Judulnya yaitu The Multivariate Normal Distribution atau distribusi normal multivariat. Em, dalam pembahasan kali ini, saya mengadaptasi materinya dari buku karya Johnson and Wichan pada bagian bab 4-nya. Baik, kita langsung saja ke materinya. Nah, di sini ada sekitar 11 pokok bahasan. Yang pertama ada definisi, kemudian sifat-sifat dari distribusi normal multivariat, kemudian distribusi marginal dan kondisional, lalu jarak Mahalanobis, maximum likelihood estimation, kemudian sufficient statistik atau statistik cukup, kemudian distribusi sampling dari X bar dan S, lalu distribusi Wishart, berlaku sampel besar X bar dan S, kemudian kuantal dan normalitas. Terakhir, deteksi outlier dan transformasi normalitasnya. Baik, untuk yang pertama, kita bahas dulu apa itu definisi dari distribusi normal multivariat. Distribusi normal multivariat merupakan generalisasi distribusi normal univariat, namun ke dalam bentuk dimensi yang lebih tinggi. Dimensi yang lebih tinggi itu seperti apa? Yaitu dimensi yang di mana dia terdapat dari dua atau lebih variabel. Kemudian kaitannya dengan distribusi normal univariat pada eh, distribusi normal multivariat ini adalah distribusi normal univariat dengan rata-rata mu dan variansi sigma kuadrat. Fungsi densitasnya sebelumnya sudah kita ketahui bahwa fungsi densitasnya itu fx sama dengan seper akar 2v sigma kuadrat eksponensial dari min setengah x dikurang mu kuadrat per sigma kuadrat, di mana pada bagian formula akhirnya itu x dikurang mu kuadrat per sigma kuadrat itu merupakan jarak dari x ke rata-rata uh, dalam standar deviasi. Nah, untuk kasus multivariat atau P variabel tadi, kita anggap P ya, kalau misalnya dia lebih dari dua variabel. Nah, jarak yang kita sebutkan tadi yang pada kasus normal univariat itu digeneralisasi dengan menggunakan matriks koevarians sigma yang kita lambangkan dengan sigma. Yaitu yang ini ya, yang ini. Nah, sehingga distribusi normal multivariat untuk P variabel acak itu dinyatakan dengan X mengikuti, nah nih, X mengikuti distribusi normal multivariat dengan dimensi P dan dengan min, mu, dan matriks koefisiennya sigma. Nah, kemudian untuk rumus jarak untuk multivariat itu atau rumus generalisasinya itu disebut dengan jarak Mahalanobis. Jarak Mahalanobis itu nanti akan kita bahas lebih lanjut pada slide berikutnya, di mana pada jarak Mahalanobis itu dia mengkombinasikan antara vektor observasi yang berukuran matriks P dikali 1 dengan vektor min dengan dimensi P dikali 1 juga, lalu dikalikan dengan matriks koefisiennya. Sehingga fungsi densitas yang merupakan hasil dari generalisasi univariat tersebut dengan rumus jarak Mahalanobis itu ini, menghasilkan fungsi kepadatan fx sama dengan seper 2v pangkat p per 2 mutlak sigma pangkat setengah eksponensial dari min setengah dikali x dikurang mu transpos dikalikan dengan inverse sigma dikalikan dengan ubah x dikurangi dengan mu. Oke, next. Kita lanjut ke sifat-sifat atau properties dari distribusi normal multivariat ini. Yang pertama, linear combination atau kombinasi linear dari vektor normal, dia akan tetap normal. Misalkan kita punya peubah X yang anggotanya ada X1 dan X2 atau bivariat, maka Y yang sama dengan, dimana kalau misal kita jumlahkan, itu hasilnya juga normal. Kalau misalnya nilai peubah itu normal.
Berikutnya subvektor dari normal multivariate eh, yang apabila subset komponen dari pembaca X juga memiliki distribusi normal multivariat, artinya jika kita ambil sebagian variabel saja dari si X, maka subset itu tetap berdistribusi normal multivariat juga. Berikutnya ada eh, independensi. Nah, jika dua variabel normal multivariat itu tidak berkolerasi sama sekali, maka mereka juga independen atau covariance-nya itu nol. Kemudian untuk materi berikutnya, submateri berikutnya adalah tentang distribusi marginal dan kondisional. Nah, apa itu distribusi marginal? Eh, Secara definisi, distribusi marginal itu jika X, pembaca X, berdistribusi normal multivariat dengan P variabel dengan min, mu, dan sigma sebagai variansnya, maka setiap subset dari X juga berdistribusi normal. Nah, misalkan X-nya X1, X2 transpose yang distribusi normal kedua mu dengan min mu dan em, kovarian dan variansinya itu sigma, maka marginalnya ialah seperti berikut. Nah, ini ya, teman-teman. Bentuknya seperti ini. Nanti akan saya kasih contoh. Kemudian untuk conditional distribution-nya, definisi eh, definisinya yaitu jika X1 dan X2 bervariabel ganda, maka distribusi kondisional X1 bersyarat X2 sama dengan anggota dari X2 itu juga normal. Formula min dan varians kondisionalnya ialah seperti berikut. Nah, kita buatlah contoh ya. Misalnya contohnya kita ambil mu itu diketahui vektor nol dan nol. Kemudian sigma itu vektor matriks covariance yang berukuran 2 kali 2 dengan anggota 4, 3, 3, 9. Jadi di situ kita tinggal masukkan rumus-rumus ini, kita tentukan dulu nilai sigmanya. Kalau berdasarkan matriks sigma tadi, misalnya sigma satu-satunya 4, sigma dua-duanya 9, terus sigma satu-duanya 3. Terus kita tentukan marginalnya berarti X1 itu berdistribusi normal dengan min 0 dan variansnya 4, dan X2-nya berdistribusi normal dengan min 0 dan variansnya 9. Artinya sebaran masing-masing variabel itu adalah Gaussian dengan varians 4 dan 9. Begitu juga dengan yang kondisional. Lalu nanti di bagian contoh itu kita libatkan juga kasus independennya. Mungkin untuk next video saya akan buatkan contoh-contohnya lebih mendetail, tidak hanya dibicarakan saja. Oke, next. Nah, ini dia yang tadi pada slide pertama kita sebut sebagai jarak Mahalanobis. Nah, definisi dari jarak Mahalanobis itu ialah ukuran jarak antara satu titik X dengan min mu itu mempertimbangkan covariance antar variabel. Nah, kalau pada distribusi normal yang satu variabel itu kita punya z-score. Sebelumnya pasti sudah diketahui kalau pada distribusi normal univariat kita punya z-score yang mana rumusnya z sama dengan x dikurang mu per sigma yang menyatakan seberapa jauh x dari em, rata-rata dalam satuan simpangan baku. Nah, kalau untuk Mahalanobis distance adalah versi multivariat dari z-score-nya ini. Sehingga bentuk formulanya seperti ini. D kuadrat sama dengan X dikurang mu transpose dikalikan dengan matriks covariance inverse dikalikan lagi dengan X dikurang mu. Nah, di mana X ini merupakan vektor data, misalkan X1, X2 sampai dengan XP, kemudian mu-nya ini means, kemudian sigma inverse ini adalah inverse dari matriks covariance-nya, kemudian X dikurang mu transpose itu adalah transpose dari selisih data dan rata-ratanya. Um, Nah, di sini juga ada aturan khusus jika sigmanya diketahui sama dengan I atau merupakan sebuah identitas, maka sama
dengan jarak Euklideannya. Kemudian jika sigma punya kovarian atau bentuk jarak menyesuaikan arah penyebaran data elips. Berikutnya submaterinya yaitu maximum likelihood estimation atau MLE. Di sini kita pada maximum likelihood estimation itu kita ingin mencari parameter mean dan sigma atau covariance yang paling mungkin untuk menghasilkan data yang kita punya. Caranya adalah kita tulis fungsi likelihood atau peluang data yang muncul. Itu bergantung pada parameter ya. Lalu kita maksimalkan fungsi itu terhadap parameternya. Eh, Nah, untuk fungsi likelihood, untuk sampel independen X1, X2, hingga Xn itu berdistribusi normal multivariat dengan P variabel dengan min mu dan kovarian sigma, maka likelihood-nya adalah ini. Ini ya. Jadi bagian ini seper 2V pangkat NP per 2 dikalikan dengan sigma matriks kovarians pangkat N per 2. Nah, bagian ini itu merupakan konstanta normalisasi supaya integralnya menjadi sama dengan 1. Kemudian bagian ini, bagian yang ada di dalam eksponen ini merupakan jumlah dari jarak Mahalanobis kuadrat setiap data terhadap rata-ratanya. Artinya, semakin dekat data ke mu atau dengan memperhitungkan kovariansnya, maka semakin besar juga likelihood-nya. Kemudian, untuk memaksimalkan likelihood, biasanya log likelihood itu digunakan agar sederhana. Nah, eh, setelah dimaksimalkan, hasilnya itu, nah, rumus untuk log logaritmanya itu tuh, log likelihood-nya itu adalah yang sebelumnya sudah kita pelajari, rumus dari log likelihood-nya itu. Kemudian setelah dimaksimalkan, dia akan menghasilkan dua hasil. Yang pertama, estimator mean, atau rataan populasinya, di mana mu cap sama dengan X bar, itu sama dengan 1/n dikalikan sigma dari, di mana I-nya itu 1 sampai N, XI. Nah, ini rata-rata sampel itu adalah estimator terbaik untuk mean populasi. Kemudian covariance populasinya adalah ini, yang merupakan matriks covariance sampelnya ini. Berikutnya sufficient statistik atau statistik cukup. Statistik cukup itu adalah ringkasan dari data yang mengandung semua informasi tentang parameter yang ingin kita estimasi. Jadi kalau kita udah punya data statistik yang cukup, kita nggak perlu lagi menyimpan semua data mentah untuk mengestimasi parameternya. Intinya, statistik cukup itu adalah data yang sudah dipadatkan tanpa kehilangan informasi penting tentang parameternya. Tadi setelah kita membahas MLE ya, kita tahu parameter yang diestimasi itu cuma ada dua, yaitu mu dan matriks covariance-nya itu, atau sigma. Nah, ternyata untuk distribusi normal multivariat, informasi tentang mu dan sigma itu cukup disimpan dalam dua hal saja. Yang pertama, rata-rata sampel. Nah, yaitu X bar sama dengan 1/n sigma I dari 1 sampai N X I. Ini menyimpan informasi tentang mu. Kemudian matriks SSCP dengan S-nya itu matriks covariance sampel atau sum of squares and cross products itu ini ya formulanya. Nah, ini untuk menyimpan informasi tentang sigmanya. Maka dua dua dari statistik cukupnya itu hanya dua, yaitu X bar dan S untuk parameter mu dan sigma. Berikutnya distribusi sampling dari X bar dan S. Nah, untuk kasus univariat atau P-nya sama dengan 1, misalkan nih kita punya data X1 sampai Xn dan berdistribusi normal mu sigma kuadrat. Nah, rata-rata sampel X bar juga mengikuti distribusi normal, yaitu ini. X bar berdistribusi normal mu
dengan variansnya sigma kuadrat per n. Artinya, rata-rata sampel adalah estimator tak bias dari mu dengan variansi yang makin kecil jika jumlah sampel n-nya bertambah. Kemudian, varian sampel yang dinormalisasi mengikuti distribusi chi-square adalah seperti ini, n dikurang 1 s kuadrat per sigma kuadrat berdistribusi chi-square n dikurang 1. Jadi, varian sampel punya distribusi sendiri, bukan normal, tetapi chi-square dengan derajat bebasnya n kurang 1. Berikutnya itu ada kalau tadi kan hanya satu variabel, sekarang kita lihat kalau variabelnya lebih dari satu atau multivariat, dua atau lebih, itu prinsipnya sama, namun distribusi variansnya itu digeneralize atau digeneralisasi, diperumum menjadi distribusi Wishart namanya. Nah, untuk sampel X1 sampai Xn dari distribusi normal multivariat dengan min mu dan varian sigma itu rata-rata sampelnya sampelnya X bar distribusi uh, normal multivariat dengan mu dan seper n sigma untuk variansnya serta kovarian sampelnya seperti ini. Nah, distribusi dari matriks covariance sampel ini mengikuti Wishart distribution, di mana Wishart itu adalah generalisasi dari distribusi chi-square ke dimensi yang lebih tinggi. Jadi kalau univariat pakai, jadi kesimpulannya kalau yang univariat itu pakai chi-square, kalau yang multivariat dia pakai Wishart distribution. Nah, dari sini kita bisa melihat hubungan antara X bar dan S, di mana dalam kasus normal multivariat ada hasil penting yaitu X bar dan S itu bersifat independen. Ini istimewa karena di distribusi lain biasanya min dan varians itu tidak independen. Makanya sifat ini yang membuat distribusi normal itu jadi sangat bersih ya dalam tanda kutip, jadi sering dipakai di dalam statistik. Berikutnya kita bahas tentang distribusi Wishart yang tadi. Nah, kita review lagi yang tadi ya, hubungan antara distribusi sampling dengan distribusi Wishart. Yang pertama tadi kan di kasus univariat rata-rata sampel X bar berdistribusi normal dengan varian sampel S kuadratnya berdistribusi chi square. Jadi untuk satu variabel distribusi sampling dari varian sampel mengikuti chi square. Nah, untuk yang kedua itu di kasus multivariat rata-rata sampel X bar itu tetap berdistribusi normal multivariat, covariance sampel S tidak lagi bisa dideskripsikan dengan chi-square karena berbentuk matriks, bukan lagi angka tunggal. Jadi generalisasi di chi-square bentuk matriks inilah yang disebut dengan distribusi Wishart. Itulah definisi dari distribusi Wishart, hasil generalisasi chi-square dalam bentuk matriks. Kemudian secara formal definisinya ialah sebagai berikut. W sama dengan sigma dari sigma I dari 1 sampai N, ZI dikalikan ZI aksen, di mana ZI-nya itu berdistribusi normal multivariat dengan P variabel, dengan min 0 dan sigma sebagai variansnya. Maka distribusi Wishart ini berdistribusi uh, Wishart pada jumlah variabel P sigma dengan min sigma dan dengan derajat bebas M. Di sini syarat-syaratnya, jika A1 dan A2 independen, maka A1 tambah A2 juga mengikuti ini pakai sifat linear combination ya guys. Ya teman-teman. Terus jika A1-nya berdistribusi Wishart dengan mu-nya sigma dan berderajat bebas n, maka untuk matriks C berukuran Q dikali P uh, itu menjadi C aksen berdistribusi Wishart Q, di mana dikalikan dengan C sigma C aksen, N. Nah, berikutnya kuantil dan normalitas.
Kuantil itu adalah titik yang membagi suatu distribusi data menjadi bagian-bagian tertentu sesuai probabilitasnya. Nah, contoh paling familiar dari kuantil itu eh, seperti median. Median itu adalah kuantil ke 0,5 atau ke setengah, di mana dia membagi data menjadi dua bagian yang sama besar. Kemudian kuartil itu dia membagi data menjadi 4 bagian yang terdiri dari Q1, Q2, dan Q3. Q2 itu sama dengan mediannya. Kemudian persentil itu juga bagian dari kuantil. Persentil itu dia membagi data sebanyak persen atau 100 bagian. Jadi kuantil itu bisa kita sebut sebagai tanda batas yang memotong distribusi pada wilayah-wilayah tertentu. Sedangkan kalau untuk normalitas itu adalah data yang mengikuti pola distribusi normal atau Gaussian. Ciri distribusi normal itu bentuknya simetris seperti lonceng. Kemudian sebagian besar data terkonsentrasi di sekitar rata-rata, min median modusnya nilainya sama. Jadi kalau data benar-benar normal, dipakai Kiki plot atau kuantal-kuantal plot. Eh, Kiki plot ini adalah cara visual untuk menguji apakah data kita benar-benar normal. Jadi dia akan membandingkan kuantil sampel dengan kuantil distribusi normal. Um, Kiki plot itu kalau titik-titik, nah di sini kan kalau untuk Kiki plot seperti gambar kita lihat untuk sumbu X-nya itu dia dijadikan sebagai kuantil teoritis atau normal standar. Kalau untuk sumbu Y itu kuantil data sampelnya. Nah, kalau titik-titiknya itu mendekati garis lurus, berarti datanya mengikuti distribusi normal. Kalau jauh melenceng, seperti gambar yang pada yang kanan ini, nah seperti yang ini, berarti datanya tidak normal. Nah, langkah-langkah untuk membuatnya itu yang pertama sampel data. Misalkan hasil sebuah pengukuran. Kemudian kita urutkan data sampel itu dari yang kecil hingga yang besar. Kemudian hitung kuantil teoritis dari distribusi normal untuk jumlah data yang sama. Kemudian kita buat plot kuantil teoritis X versus kuantil sampel Y. Nah, berikutnya, kalau variabelnya lebih dari satu atau multivariat, normalitas tidak bisa dicek dengan histogram. Jadi digunakan jarak Mahalanobis. Di mana jarak Mahalanobis ini dia mengukur seberapa jauh suatu titik data dari pusat distribusi atau rata-rata dengan mempertimbangkan kovarians. Kalau data multivariat normal, nilai jarak Mahalanobis kuadratnya atau DJ kuadratnya mengikuti distribusi chi-square. Nah, begini cara membuat chi-square plot. Itu diurutkan dulu nilai jarak Mahalanobisnya, kemudian buat plot terhadap kuantil chi-square-nya, kemudian kita simpulkan dia akan normal jika titik sejajar garis lurusnya itu garis lurus plotnya itu satu atau mendekati satu gitu. Nah ini plotnya. Kalau datanya multivariat kita gunakan jarak Mahalanobis. Lalu nilai jarak ini diplot terhadap kuantil chi-square. Kalau titik-titiknya mengikuti garis lurus ini kan garis bentar. Kan garis lurus nih. Nah, kalau titik-titiknya mengikuti garis lurus dengan slope yang mendekati satu, kan mendekati satu nih. Berarti data multivariat tersebut normal. Tapi kalau melenceng, berarti asumsi normalitasnya tidak terpenuhi. Oke, teman-teman, mungkin segitu dulu yang bisa saya jelaskan. Mungkin untuk materi-materi selanjutnya ditambah lagi dengan eh, contoh-contoh soal untuk bisa lebih memahami tentang materi ini. Eh, Nextnya bakal saya buat video lagi, video yang mungkin bisa lebih eh, kasih pencerahan lah ya. Soalnya kalau dipaparkan materi kayak ini agak kurang jelas. Nah, jadi ini sebenarnya materi baru yang baru saya pelajari dan besok baru akan diperdalam lagi saat kuliah. Jadi sekian dulu ya teman-teman. Jika ada yang mau ngasih masukan atau ada eh, tambahan lainnya atau jika ini ada yang salah terus diperbaiki, silahkan ditambahkan di kolom komentar.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.